Dari mana?
Ini teman-teman wartawan di sini. Di situ masalahnya kayak. Yang masalahnya. Mana atas ya?
Bawa di tengah.
Apa pimpinan? Nanti ambil kursi sini. Ambil kursi aja sini. Kenapa ramai sekali? Jadi mic-nya sudah disiapkan untuk bukan podcast untuk bertanya. Jadi kami siapkan satu mic untuk bukan podcast bertanya ya. Baik, kami silakan kepada pimpinan dari Ketua Komisi ini para sendiri yang terkait silakan bergabung kita. Sendiri jangan dibawa. Mana? Terganggu saya di sini kan. Lagi Pak ini. Kenapa sekali? Banyak sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Kota Makassar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kota Makassar untuk menemani Anda pada acara konferensi pers terkait rencana pembangunan jalur kereta api Maros Makassar. Bersama saya saat ini telah hadir Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Romanto, dan Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lawan SE, yang hadir pula bersama-sama kita Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Ras
Tasir Al-ST, Ibu Insinyur Haja Anik Suhadra Sakaya, dan tentunya Ketua Komisi Bapak Sakala Komisi C, Bapak Haji Sakala Sapiko SHM, dan beberapa anggota DPRD Kota Makassar serta para kepala SKPD terkait serta teman-teman media yang juga hadir bersama-sama kita. Acara ini live YouTube channel Dinas Info Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa rencana pembangunan jalur kereta api Manaus Makassar? Begitu bersama-sama kita akan mendengarkan penjelasan dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar, kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ram dan Koordinator. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Ketua DPR yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Rudianto Lalo, yang saya hormati Pak Ara, begitu sapaan beliau, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Noni, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Sakala Sadiko, Ketua Komisi C, dan seluruh teman-teman yang Pak Supra, Ketua Sekretaris Komisi C, yang makin hari makin gagah saya lihat, dan seluruh teman-teman baik jajaran pemerintah Kota Makassar dan jajaran DPRD Kota Makassar dan teman-teman media yang saya hormati. Hari ini kita hari yang baik sekali karena pemerintah kota bersama DPRD ingin menjelaskan sikap tentang kebijakan program strategis kereta api di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Makassar Parepare. Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu sejarah. Pada saat ide tentang kereta api dicanangkan oleh Bapak SYL, maka yang pertama mendukung ide ini adalah Kota Makassar. Kenapa? Karena Kota Makassar dengan pembangunan Newport-nya yang sejak tahun 97, kebetulan kami terlibat juga sebagai konsultan pendamping pada saat tahun 97, yang kemudian bertemu pada saat kami menjadi wali kota, dan seluruh akomodasi tentang kepentingan kepelabuhanan itu betul-betul terlaksana atau tertampung di dalam RT RW Kota Makassar 2015-2035. Pada saat pencanangan kereta api ini, dukungan pertama yang paling jelas adalah pemerintah Kota Makassar. Dukungan itu sampai sekarang. Jadi tidak benar kalau ada opini yang dikembangkan, saya tidak tahu siapa yang kembangkan, bahwa pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar, ya terus pemerintah Kota Makassar menolak kereta api. Tidak. Kamilah pendukung utama program strategis kereta api. Sejarah pada saat itu, Kepala Balainya Pak Jumardi, saya sendiri terlibat hal-hal teknis. Misalnya, deliniasi itu adalah alur kereta api masuk di Makassar. Kami turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang bisa dilakukan oleh Balai Kereta Api berkesesuaian dengan tata ruang kita 2015 dan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi perda. Waktu itu kepala balainya Pak Jumardi dan berlangsung dengan sangat baik. Bahkan saya masih ingat kita berdiskusi waktu itu di PIP karena semua pihak dalam deliniasi jalan kereta api itu kami libatkan. Jadi sekali lagi tidak benar kalau ada opini dikembangkan bahwa pemerintah kota
menolak program strategis kereta api. Justru karena kami paham betul filosofi tentang hadirnya kereta api di Sulawesi Selatan, kita wajib mendukungnya. Akan tetapi pada saat itu, sebentar nanti Ketua Bapeda menjelaskan, ya, pada saat itu kereta api masuk Makassar itu sudah disepakati secara rapat bahwa itu elevated. Jadi tidak pernah itu di atas tanah, tidak pernah. Maka dengan itu kami merancang jalan arteri kami dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan untuk kereta api. Jadi sekali lagi, ketiga kali saya sampaikan bahwa pemerintah kota sangat mendukung program strategis pemerintah pusat, dalam hal ini adalah program strategis kereta api. Kenapa? Karena kami sudah siapkan dalam tata ruang alurnya dan bersamaan disahkan pada saat tahun 2015 oleh DPRD Kota Makassar yang dibahas 10 tahun. 10 tahun kita bahas waktu itu. Lama sekali. Jadi ketika kali saya sampaikan bahwa tidak benar kalau ada opini yang dikembangkan, saya tidak tahu ini, saya lihat Bala ini agak bermain politik. Tidak benar. Yang kami tolak adalah desain kereta api yang tidak memperlihatkan amdalnya, tidak menjelaskan konsepnya, dan tidak melibatkan pemerintah Kota Makassar, dan memutuskan bukan elevated, tidak melibatkan pemerintah Kota Makassar. Sebentar nanti dijelaskan oleh Ketua Bapeda catatan-catatan penting kenapa kami masuk elevated di tata ruang, karena kita sudah sepakat elevated. Jadi kalau tidak elevated melanggar tata ruang. Tetapi ada oknum, mohon maaf, di rapat biasanya di provinsi mengatakan bahwa kalau ada program strategis tidak apa-apa dilanggar tata ruang Kota Makassar. Kalau itu berarti penghinaan bagi Kota Makassar kalau dia mau langgar tata ruang. Apa gunanya kita bikin tata ruang untuk dilanggar? Jadi itu yang berikutnya. Saya sebentar akan menerangkan kenapa kami merancang bersama-sama pada saat sebelumnya adalah elevated. Kenapa kalau dia landed atau engrade dia sangat merugikan masyarakat Kota Makassar. Ada? Oke, saya izin berdiri, ya. Biar kita transparan saja. Ya. Teman-teman sekalian, kawasan utara kita akan dikembangkan dengan beberapa kawasan reklamasi dengan luasnya yang cukup luas. Karena kawasan utara kita ini dia metinya sampai 6 kilo, metinya itu 2 kilo. Meti itu pasang surut, dia cuma 60 cm sampai 2 km. Kawasan reklamasi ini sudah sah sejak tahun 2015 menjadi tata ruang kita. Salah satu pelaksanaan tata ruang kita adalah pelaksanaan Newport. Jadi Newport itu adalah revisi dari desain pelabuhan yang kemudian kita masukkan di dalam tata ruang kita. Dan pelabuhan Pelindo mengikutinya, termasuk jalan tol yang sedang dilaksanakan, yang alhamdulillah 100% masyarakat Makassar Utara, 147 persil tanah 100% setuju. Kenapa dia setuju? Dan tidak ada masalah berarti di jalan tol ke pelabuhan, karena dia melibatkan pemerintah Kota Makassar, karena sesuai dengan tata ruang Kota Makassar, dan karena melibatkan semua elemen tokoh-tokoh masyarakat di utara. Yang ini adalah jalan kereta api. Tadinya tidak begini, dia bikin begini. Tapi saya sesuaikan dengan jalan kita, jalan arteri kita. Dan waktu itu nanti Pak Ketua Bapeda nanti akan menjelaskan kenapa kajian kita elevated kita sudah usulkan, dan waktu itu kenapa kita tetapkan elevated, karena sudah dirapat, sudah disetujui, tapi ternyata tiba-tiba berubah. Nah itu saja persoalannya, bukan kereta apinya, tapi ada oknum yang merubah ini. Yang lebih menyedihkan lagi, kenapa di Medan elevated, kenapa di Palembang elevated,
Kenapa di Bandung elevated? Kenapa di Makassar tidak? Di dunia ini tidak ada lagi pembangunan kereta api di atas. Itu zaman dulu tuh mohon maaf, di daerah itu. Lebih mengherankan lagi, ini perlu diselidiki ini tanpa menuduh siapapun. Kenapa mereka bikin elevated di Maros menghindari gudang swasta, sedangkan di Makassar kita sudah minta demi rakyat Makassar supaya tidak banjir, tidak diikuti. Kenapa gudang swasta mereka ikuti kasih elevated? Di Maros dia kasih naik. Ada apa? Kenapa permintaan swasta dia penuhi? Kenapa permintaan pemerintah kota tidak berusaha tidak dipenuhi? Orang masa gudang swasta diikuti dia kasih naik untuk menghindari gudangnya dibongkar, Pak. Ini perlu juga dicurigai. Saya tidak menuduh siapapun, tapi agak aneh di keputusan. Nah, kalau dia di bawah, teman-teman sekalian, di utara itu arah air itu ke sini, ke laut. Itu yang pertama. Maka akan terjadi seperti desain di Baru. Begitu hujan, maka ini akan penuh air semua. Karena dia tidak akan mampu, karena ini cukup terjal, cukup slope-nya cukup besar, karena sini agak tinggi. Maka dia akan tertampung oleh ini kan pasti tinggi, kayak di Baru. Maka air tidak akan masuk ke situ, maka daerah sini akan banjir semua. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, kawasan industri berat, industri kita di sini di sampingnya Newport yang 1000 hektar yang membawa barang-barang berat, kalau dia landed di sini kereta api, maka dia harus bikin juga jembatan di atasnya. Maka lebih banyak jembatan yang dibikin, lebih mahal juga, dan mengganggu ini kawasan kota baru kita yang kita prediksikan 1-2 juta orang tinggal di situ, ya, termasuk PIP, ya, ini semua, ya, yang akan menampung masa depan kota Makassar yang ada di situ. Maka ini akan terputus, dan ini sudah ditetapkan pada saat di PUPERA, di Cipta Karya. Dinyatakan di sini bahagian apa itu namanya pusat PK1, ya, PK1 di situ. Itu sudah sah semua. Itu yang kedua, jadi memutus kegiatan. Yang ketiga, kalau dia landed, maka dia akan rendah di Sungai Tallo. Maka kapal tidak akan mungkin, jangan lebih rendah dari jembatan Sungai Tallo. Maka tidak akan masuk kapal-kapal di Sungai Tallo. Balasi kampungnya Pak Ketua. Susah naik kapal di situ. Padahal tidak bisa tiarap di situ. Jadi banyak susahnya. Banyak susahnya. Desain yang kedua yang kami pertanyakan, kami tidak tolak. Dia bikin stasiun di sini. Saya tanya, kenapa kau bikin stasiun di situ? Stasiun besar itu mestinya di jalan besar. Coba kita lihat. Stasiun Gambir, jalan besar. Stasiun di Bandung, jalan besar. Kenapa ini masuk di pinggir jalan tol, masuk jalan Lantemu, masuk lagi lorong? Karena kalau kita ingin memanfaatkan kereta api ini harus ada feeder. Kita rencanakan feeder sedekat-dekatnya dengan kota. Saya mengusulkan dekat pelabuhan di sini, yang memang milik banyak para penguasa tanah di utara, tetapi itu masih laut pasang surut. Saya sudah bicara sama mereka. Ada surah-surah Bumati juga di situ. Saya bilang kasihkan itu 5-10 hektar untuk dibikinkan stasiun. Mereka juga sudah kemudahan kami tawarkan. Nah, begitu masalah teknisnya. Jadi kalau dia dibawa, maka persoalan besar dari tahun ke tahun, banjir, putusnya kegiatan, justru mahalnya jembatan-jembatan. Kan kalau ini cuma elevated, tidak perlu jembatan ke situ. Kalau dia tidak elevated, ini jembatan, banyak jembatan. Dan salah satu yang paling krusial adalah karena semua ini sudah ada di tata ruang. Ini dokumen tata ruang kita. Jadi yang kami
merasa tidak sesuai adalah pertama komitmen awal, kemudian pelanggaran terhadap aturan Kota Makassar, terus yang ketiga adalah ini akan menyengsarakan rakyat Makassar di kemudian hari. Jangan kita lihat pelajar dari Pardu, banyak sawah yang hancur gara-gara banjir bandang itu. Banyak yang hancur di banjir bandang. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dengan penetapan penlok? Tidak apa-apa, penlok untuk pembebasan lahan 5 meter, bukan 50 meter, untuk jalur kereta api untuk elevated. Kami mendukung penlok, karena toh suka tidak suka mau elevated juga jalurnya sama. Tadinya kami tahu dengan bangkitan orang yang mampu. Nah, jadi saya kira teman-teman sekalian, saya berterima kasih kepada Ketua DPR dan pimpinan DPR dan terutama Komisi C yang pada saat saya baru tiba di Makassar, kemudian kita berkonsultasi karena banyak informasi yang tidak sampai lengkap ke Komisi C. Akhirnya beliau mendapat penjelasan dari kami seperti apa yang kami jelaskan teman-teman, dan beliau harus alhamdulillah memahami, dan kami bersama-sama kompak. Nanti sebentar kita dengarkan penjelasan beliau. Kami semua ini berjuang untuk rakyat karena kami dipilih rakyat, dan saya sangat sesalkan baik seperti bermain politik, tidak apa-apa ini ya. Mengadu pemerintah kota dan pemerintah provinsi, mengadu pemerintah kota dengan DPR Kota Makassar, mencoba mempresentasikan bahwa Kota Makassar menolak program strategis nasional. Saya kira kalau modelnya cara begini, saya berangkat, saya mohon kepada Pak Menteri, carikan kepala balai yang baik-baik sedikit, yang seperti Pak Jumardi. Kita tidak mau banyak program nasional berjalan baik, sama dengan jalan tol di Newport, tidak hampir, alhamdulillah, gejolak-gejolaknya alhamdulillah semua bisa diatasi dengan baik. Tinggal sedikit lagi semua bisa tuntas 100%. Kenapa? Melibatkan DPR, melibatkan pemerintah kota, kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kami selalu siap dengan program strategis nasional Kota Makassar, dan banyak bukti program strategis Kota Makassar, nasional di Kota Makassar berhasil dengan baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita coba terangkan secara teknisnya. Tapi yang jelas sikap pemerintah kota bersama teman-teman DPR, nanti sebentar kita tanya beliau bahwa Kota Makassar ini kota maju. Masa tidak disamakan dengan Medan, tidak sama dengan Palembang, Bandung. Memangnya Makassar ini kota terkebelakang. Yang ada di elevated, Maros malah elevated. Makassar tidak elevated. Ini masalah kita pancing, Pak, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dah dulu, Bapak dah. Dari terangkan dulu Bapak dah yang tadi. Dan supaya teknisnya kita bisa tahu. Baik, mohon izin Pak Menteri, mohon izin Bapak dan Bapak Ibu Ketua DPR, pimpinan, serta seluruh kepala SKPD yang sempat hadir pada hari ini, seluruh teman-teman media yang hadir pada hari ini, mohon izin mungkin menambahkan sekaitan dengan konferensi kita pada hari ini. Sesungguhnya untuk rancangan kereta api itu tidak nomor 4 tahun 2015 tentang RTRW 2015 sampai dengan 2034. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Kadis Tata Ruang, dan tahun ini kita menyiapkan rancangan terbaru berkaitan dengan kawasan pengembangan kawasan ekonomi baru. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali, dan memang di tahun 2015 kemarin di Perda nomor 4 ini sudah dikaji juga oleh provinsi. Persetujuan Perda ini sudah disetujui oleh provinsi, dan di Perda tersebut sudah dijelaskan bagaimana dengan kereta api yang di Kota Makassar. Dan di situ kita sudah sampaikan bahwa untuk di Kota Makassar kita lebih cenderung untuk menggunakan yang namanya elevated. Tadi sudah dijelaskan. Tentunya kalau elevated kita cuma butuh lahan sebesar 5 meter. Sementara kalau kita mau menggunakan yang grounded,
kita akan membutuhkan lahan sebanyak 60 meter. Ini lebih besar. Sementara yang ditanggung oleh pihak pemerintah pusat itu cuma 5 meter. Sisanya akan dibebankan menggunakan dana APBD. Ini akan menjadi sangat membebani APBD kita. Nah, kita harapkan sebenarnya pemerintah provinsi dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang merupakan sebagai gugus tugas, ini mendengar harapan kita. Dan kalau kita elevated, ini akan lebih memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Kalau kita landed, banyak kawasan-kawasan kita yang akan terputus ekonominya. Tadi sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Wali bahwa warga akan kesulitan dan pasti akan banyak persoalan-persoalan yang akan muncul kalau memang dilaksanakan dengan kondisi grounded. Kemudian untuk desain konstruksi kemarin, ini sebenarnya sudah disetujui dengan desain perencanaan konstruksi jalur kereta api di tahun 2012 oleh Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Cuman sayangnya, sewaktu 2015 kemarin, pihak pemerintah Kota Makassar, DPRD, itu tidak pernah dimintai keterangan atau tidak pernah didengar sumbang sarannya. Apakah kita akan menggunakan landed atau elevated? Ini yang kita sayangkan sebenarnya. Sehingga pada saat 2015 kemarin, inisiasi awal oleh kementerian, mereka mengambil keputusan secara sepihak. Nah, olehnya itu beberapa bulan terakhir kemarin waktu sebelum penetapan, dan memang hari ini mereka katanya akan melakukan penetapan, mereka meminta untuk segera disetujui untuk ground atau landed. Padahal dari awal memang kita tidak dimintai saran pada saat 2015 kemarin. Nah, tentunya apa yang kita harapkan sebenarnya sudah dituangkan di Perda nomor 5, nanti akan ditambahkan selanjutnya oleh Kadis Tata Ruang. Terima kasih yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kota Makassar, para anggota DPR, dan teman-teman SKPD dan para wartawan. Penyampaian dari Bapak Wali Kota tadi sudah jelas bahwa kami dari Dinas Penataan Ruang, karena kami ini sudah lagi revisi RTW kami. Kalau kita lihat dari kemarin, sudah beberapa kali kami melaksanakan pertemuan dengan Balai. Dan perencanaan awalnya itu di Perda tentang rencana tata ruang tahun 2015 dan 2023 itu adalah rencana kita itu adalah elevated. Kenapa? Sesuai dengan tata ruang kami, kalau sifatnya landed, ada beberapa hal yang menjadi penghalang untuk tata ruang kami, yaitu proses drainase, kemudian juga jalan yang ada mungkin menjadi penghalang juga. Kemudian yang kedua mungkin ada kabel bawah tanah yang mungkin menjadi penghambat. Jadi keinginan kami dari Dinas Penataan Ruang, hal yang terbaik adalah elevated. Karena kalau landed ini pertama kita lakukan pembebasan lahan ini kurang lebih 50 meter. Mungkin itu belum badan kereta api Pak Wali. Kalau sudah pakai badan kereta api kurang lebih sekitar 60 meter. Nah, jadi yang paling bagusnya ada dilaksanakan elevated. Karena beberapa kali pertemuan itu oleh Balai, kemudian juga pertemuan di provinsi, kami juga sudah sarankan untuk dilaksanakan kegiatan elevated untuk kereta api. Jadi mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kami untuk Dinas Tata Ruang, karena kita tahu bersama bahwa penataan ruang untuk revisi kami itu kita harapkan di kawasan ini kita akan mendukung program strategi nasional, yaitu kegiatan perencanaan rel kereta api. Mungkin begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Ketua DPRD Kota Makassar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri juga mungkin Pak Wali. Dan saya hormati Bapak Wali Kota Makassar beserta jajaran. Saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi C yang hadir pada press conference pada siang hari ini. Saya ingin mengulas dulu kenapa bisa persoalan ini masuk ke DPR. Ini ada semacam pengaduan, kira-kira masuk ke DPR, lalu kemudian kita
bersama pimpinan Komisi C inisiasi rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat, tepat waktu itu Pak Ijin Pak Wali lagi di Australia. Yang hadir adalah Kepala Balai Kereta Api, yang hadir Dinas Tata Ruang Pemukiman Provinsi Pak Iqbal Suhaib, dan tentu saja yang hadir juga pejabat provinsi dan Kota Makassar. Kenapa DPR membuka ruang ini? Karena kami kembali lagi, DPR adalah lembaga pengawasan tentunya, yang menurut saya sama seperti Pak Wali Kota berkomitmen bahwa kita bersama-sama mendukung yang namanya proyek strategis nasional. Jadi tidak ada istilah misalkan ada kalimat kata menolak dan sebagainya. Kita mendukung 1000% Pak Wali, ya, kita mendukung. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari, karena ada kekhawatiran kalau kita tidak pakai anggaran sampai bulan Agustus, katanya menurut Balai, anggarannya akan ditarik kembali ke pusat. Tentu sebagai wakil rakyat berpikir sayang juga kalau ada anggaran kembali ditarik ke pusat. Nah, kita butuh penjelasan komprehensif. Tunggu dulu, saya tanya ke kawan-kawan di Komisi C, begitu Pak Wali tiba di Makassar, Komisi C kemudian menemui Bapak Wali Kota Makassar untuk berkonsultasi terkait dengan hasil rapat dengan pendapat itu. Hasilnya kemudian ternyata setelah menjelaskan dari Pak Wali, wah, kalau begini penjelasannya Pak Wali, tentu DPR akan bersama-sama mengawal Pak Wali Kota, karena memang penjelasan Pak Wali Kota katanya desain perencanaan awalnya adalah elevated. Lalu kemudian belum bicara dampak atau pelanggaran tata ruang kota misalkan dan sebagainya. Apalagi kalau dibandingkan dengan daerah lain. Oh, ini juga bikin naik DPR. Kalau Palembang elevated, Medan elevated, kok kita Kota Makassar tidak misalkan. Maros juga sebagian berada di atas karena ada gudang swasta misalkan. Ya, ini kan informasi-informasi inilah yang kemudian dipandang perlu untuk kita bahas bersama. Hari ini Pak Wali Kota menyambangi kantor DPR untuk menjelaskan kepada publik bahwa seperti itulah kondisinya. Kami menyimpulkan dari DPR bahwa tidak ada kalimat atau kata menolak. Kita mendukung penuh proyek ini, dan ini luar biasa untuk geliat ekonomi kita. Tetapi kalau ada proyek yang setengah-setengah bilang, kalau mau, apalagi ini Kota Makassar, ya, Kota Makassar, gerbang timur Indonesia Timur, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu yang bagus memang kalau elevated. Kalau kurang anggarannya, saya kira tidak ada kurang kali kata anggaran, Pak. Saya kira itu Pak Wali, ya. Saya kira itu gambaran dari saya. Mungkin Pak Ara mau melanjutkan, silakan Pak. Baik, izin Pak Wali, Pak. Izin berdiri karena Pak Ketua berdiri. Yang pertama, saya katakan Makassar bukan kota kaleng-kaleng. Yang kedua, Pak Wali, Komisi C harus segera melaksanakan RDP. Panggil itu balai, panggil itu Pemprov, minta semua dokumen site plan perencanaan, panggil, karena kita belum tahu kebenaran yang sebenarnya. Iya. Panggil itu balai, panggil Pemprov, dan kita panggil Pemkop. Tugas Komisi C, saya sebagai koordinator Komisi C akan mengawasi, panggil dan kita laksanakan RDP. Dan panggil tenaga ahli tata ruang dari berbagai transportasi, tenaga ahli tata ruang, panggil supaya banyak kepala yang pikirkan. Ini masalah Kota Makassar, Pak. Betul apa yang disampaikan Pak Wali. Ini bukan kaleng-kaleng. Tadi disampaikan soal elevated dan landed, betul. Kalau itu sudah ada kesepakatan,
helipad, kenapa dilanggar? Pertanyaannya, Bapeda, apakah ada kesepakatan itu? Kita perlihatkan perda dalam RDP, buka itu perda dalam RDP nanti kita bedah. Apakah ada kesepakatan helipad atau landed and ground, apa namanya saya nggak tahu. Kita lihat apakah ada kesepakatan itu. Ini perdanya. Nah, saya kira sangat bisa kita tahu. Nanti kita akan ketemu di mana sebenarnya permasalahan ini. Tapi setelah Pak Wali Kota menjelaskan, saya kira ada masalah soal komunikasi dan koordinasi pihak balai dengan pemerintah kota. Itu masalahnya, adalah komunikasi dan koordinasi. Saya kira pihak balai segera melengkapi dokumen perencanaan maupun analisa lingkungan hidupnya, AMDAL-nya harus dia lengkapi itu semua. Nanti pemerintah kota juga melihatkan dokumen dari awal seperti apa, tata ruang seperti apa, kita bedah bersama. Inilah tugasnya DPR, Pak. Ini tugasnya DPR. Jangan nanti masalah baru kita ada. Tapi DPR dari awal panggil. Walaupun ini menjadi program nasional, hak kita untuk memanggil, karena kita perwakilan rakyat, ingin tahu apa mau dibangun ini. Kereta api kita support. Tapi di balik dari kereta api ada apa? Kita mau lihat di balik kereta api. Di balik kereta api tanda tanya. Banyak punya kepentingan sekitar situ. Kita akan tahu nanti siapa yang punya kepentingan di balik itu semua. Akan kita tahu. Jangan cuma lihat sekitar kereta apinya, di baliknya itu apa. Akan kita tahu nanti siapa yang punya peran di sini, peran di sini, peran di sini. Akan kita tahu. Kalau saya sudah tahu yang begitu-begitu. Nanti Komisi C panggil RDP, lihat apa di mana kapan waktunya, kita akan buka bersama. Saya kira itu Pak Wali, kita mendukung program kereta api. Betul apa dikatakan Pak Wali, tidak ada yang pernah menolak, orang bodoh itu yang menolak pembangunan kereta api di Kota Makassar, dan kita akan support. Dan kami DPR akan bersama-sama dengan Wali Kota akan melihat sejauh mana pembangunan kereta api di Kota Makassar. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Ketua dan semua anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan. Dari beberapa pembicara yang tadi kita saksikan bersama, semuanya sepertinya sudah cukup jelas. Tetapi kami berbicara menyangkut masalah tupoksi kami. Di Komisi C tentu peranan kami adalah sebagai fungsi pengawasan. Terkait dengan pembangunan kereta api Poros Maros Makassar, oleh Komisi C tidak pernah mengetahui apakah itu pernah ada namanya kesepakatan LPT ataukah landing, kami tidak tahu. Beberapa hari yang lalu saya pernah melakukan RDP dengan memanggil pihak balai dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Sebagai kesimpulan dan jawaban daripada pemerintah Kota Makassar, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPR, yang mencuat itu adalah adanya bahasa bahwa ketika anggaran 1,2 T ini tidak difungsikan dalam rangka pembebasan jalur kereta api, itu akan dikembalikan ke pusat. Nah, oleh kami di DPRD Kota Makassar menganggap bahwa ini sangat disayangkan ketika anggaran seperti ini dikembalikan. Atas dasar itu saya pikir, karena saya dengan teman-teman di Komisi C hanya mendengarkan jawaban dan pendapat dari balai, tentu kami harus mendengar langsung pendapat dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Pak Wali. Kebetulan Pak Wali waktu itu ada di Australia. Setelah beliau pulang,
saya menelpon beliau untuk bertemu dan sekaligus untuk memintai penjelasan terkait dengan apa informasi yang saya dapat dari balai itu. Ternyata setelah saya konfirmasi dengan Pak Wali, karena ini ada embusan informasi bahwa pemerintah Kota Makassar menolak. Pada prinsipnya setelah saya berkoordinasi dengan Pak Wali, tidak seperti itu. Pak Wali itu pada prinsipnya sangat mendukung program kereta api di Makassar ini. Nah, ternyata seperti apa yang disampaikan oleh Balai Kereta Api Provinsi Sulawesi Selatan, itu yang disampaikan adalah landed itu yang dibawa. Saya tidak pernah disampaikan bahwa ada elevated seperti yang disepakati sejak awal. Persoalan elevated ini secara jelas saya mengetahui setelah Pak Wali menyampaikan bahwa ada kesepakatan awal yaitu elevated. Nah, yang saya tidak paham tiba-tiba berubah dari elevated menjadi landed. Nah, ini yang kami tidak mengerti sehingga saya berkoordinasi. Tapi Pak Wali, saya pernah telepon Kadis Perhubungan sebelumnya, saya mendapat penjelasan seperti itu. Nah, oleh karena itu kami berpendapat dari Komisi C DPRD Kota Makassar sebagai tupoksi kami sebagai fungsi pengawasan, insya Allah saya akan memanggil pihak balai dengan pemerintah Kota Makassar untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan secara detail nantinya. Jadi saya mohon kepada Dinas Tata Ruang untuk memberikan data kepada kami, dan insya Allah saya akan juga meminta data dari Balai Perkeretaapian Provinsi Sulawesi Selatan untuk kami bandingkan dan untuk mencari seperti apa, kenapa awalnya ada kesepakatan elevated menjadi landed. Jadi kira-kira itu yang kami akan lakukan. Jadi singkatnya bahwa Komisi C tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti sebagaimana yang disebutkan. Oleh karena itu, sekali lagi Komisi C tetap mendukung apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman media, demikian penjelasan dari pemerintah Kota Makassar dan di pemaparan Pak Wali DPRD menjelaskan soal perubahan dari elevated ke upgrade jadi sana. Nah, kalau tadi sempat dijelaskan kalau anggaran mungkin akan diambil, tapi yang sepengetahuan saya dari Dirjen Perhubungan waktu itu memang mengatakan kalau tahun ini adalah tahun terakhir untuk pembebasan lahan kereta api di Sulawesi Selatan. Terus kemudian beberapa waktu lalu saya bertanya dari bulan Mei kan ini sudah ramai kalau Pak Wali ngotot untuk elevated, dan ternyata memang ini sejak awal dikatakan bahwa akan elevated, cuma kan kemudian dari balai dikatakan akan upgrade di darat. Nah, tapi kepala balai mengatakan memang dia hanya kebutuhan lahannya terpotong seperlima, tapi anggarannya akan naik. Nah, bagaimana pembahasan dengan kementerian dari Pak Wali sendiri? Karena katanya kalau misalnya upgrade dia hanya butuh upgrade itu hanya butuh 50 miliar per kilometer, karena kalau elevated itu akan membuka jadi 400 miliar per kilometer. Nah, apakah memang sebelumnya sudah ada pembahasan dengan pihak pemerintah kota, dan kalau misalnya sudah ada, bagaimana sistem nanti anggarannya? Apakah kalau pembebasan lahan kan memang dibebankan pada APBD. Nah, kalau misalnya nanti dia jadi melayang, apakah KPBU diadakan atau seperti apa? Apakah ada investor lain atau seperti apa?
ingin kita masukkan di dalam tata ruang kalau tidak ada kesepakatan. Yang kedua, ini balai yang sekarang ini, balai yang lalu bagus kok. Kita punya jalan, fasum-fasos, saya tanya kemarin rapat terakhir. Pak, memangnya itu kalau ada fasum pemerintah kota tidak dimintai izin pemerintah kota? Dia tidak minta izin. Dia anggap yang panjang itu yang tukar gulingnya PIP 8 hektar tambah fasumnya Mutiara, itu kira-kira ada lebih dari 9 hektar. Bukan 9 hektar. Berapa? 16 hektar kalau tidak salah. Tidak bilang-bilang juga. Jadi memang tanda-tandanya agak kurang bagus. Yang berikutnya adalah mengenai pembebasan lahan, tidak ada yang terganggu dengan itu. Bebas kami, penlok juga laksanakan, tapi 5 meter saja. Karena sisanya itu saya bikin jalan arteri, itu sudah direncanakan jalan arteri di tata ruang. Kalau 5 meter sesuai dengan tata ruang Kota Makassar. Kalau 50 meter tidak sesuai dengan tata ruang Kota Makassar. Kenapa? Tadinya itu kan jalan di kiri, jalan di kanan, di tengah kereta api di atas. Desainnya dari awal seperti itu. Jadi sama sekali tidak terganggu dalam pembebasan lahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harga naik. Benar, harga naik 3 kali lipat. Terus tadi disampaikan, waktu saya ketemu dengan kepala balai, dia bilang bertemu sama Setdijen. Saya ketemu Setdijen sampaikan. Habis itu berubah lagi, temui Pak Menteri. Teman-teman kan dengar sendiri Pak Menteri bilang apa. Saya bicara sama Pak Menteri. Prinsipnya saya sudah ceritakan. Tapi kan ternyata tidak di follow up dari bawah. Nah, persoalan 3 kali lipat iya. Tapi persoalannya tidak ada. Kalau landed memang sepertiga, tapi persoalannya bisa sampai 10 kali lipat. Kalau banjir di sana, coba kita hitung. Kawasan di sana, kawasan yang sudah 1 juta per meter lah. Kalau dia banjir di sana tertahan air, maka produktivitas lahan di situ jadi berkurang. Gudang-gudang yang tadi tempat penyimpanan jadi tempat air nanti. Sekarang di Kima, yang belum ada jalan kereta api landednya, itu sudah tergenang air di belakang Kima. Coba bisa lihat di sana, di Bira sana. Tidak lagi jalan air. Padahal hanya jalan Paraloi itu yang muncul di situ. Bagaimana nih kalau jalan kereta api? Pernah kita lihat desain kereta api di Baru. Dia memblocking wilayah. Jadi kalau dia landed, murah dilaksanakan konstruksinya, tapi dampaknya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Kalau elevated, 3 kali lipat lebih mahal, tapi persoalannya hampir tidak ada. Kira-kira begitu. Jadi ini gunanya AMDAL. Saya mau lihat AMDALnya. Mana hitungan-hitungan AMDALnya? Tidak pernah dikasih lihat. Inilah gunanya AMDAL. Menjelaskan itu. Ya, sayangnya, dia tidak bisa berdoa ke wali kota, karena wali kota juga konsultan yang beginian. Jadi demi rakyat Makassar, ini sini Napacem ini. Ya, ini sini ini. Apapun saya akan berjuang untuk masyarakat tidak menderita gara-gara keputusan saya yang salah. Yang salah. Kita begitu. Benar, tidak lipat lebih mahal, tapi akibatnya dampaknya akan low. Di balik bawah seperti itu, tapi dampaknya 10 kali lipat. Terima kasih. Iya, silakan. Satu tanya lagi. Ya, iya. Secara bergantian. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya Fuad dari Harian Isu Sosial. Kalau kemudian tadi saya dengar dari awal bahwa konsep awal ini sudah disepakati dari 2015 bahwa ini adalah effective. Kemudian sampai hari ini bahwa dana itu akan ditarik apabila tidak ada pamrok sampai Agustus, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari beberapa penjelasan yang saya dapat tadi, ada beberapa yang bilang kami dengar. Maksud saya begini, apakah kemudian dari tahap yang ada sampai hari ini kemudian bisa dibilang deadline, apakah tidak ada keterlibatan dari langsung? Maksud saya, tidak ada yang mengetahui bahwa prosesnya itu sudah sampai sejauh mana? Maksud saya kan begini, komisinya harusnya mengetahui, Distaro harusnya mengetahui, maupun yang lain harusnya mengetahui sampai sejauh mana prosesnya itu. Kenapa sampai hari ini kemudian deadline, kemudian ini persoalan yang ada?
Ya itu saya juga ini komentar. Ya, kembali lagi nih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Wali, saya sempat mendengar tadi dari awal sampai akhir penjelasan Pak Wali dan pimpinan DPRD Makassar karakter seorang pemimpin yang visioner. Kenapa? Karena mempertimbangkan dampak lingkungan hidup 10 sampai 15 tahun ke depan. Singkat saya, pertanyaan saya Pak Wali, andaikan pihak balai konsisten ingin menggunakan membangun kereta api secara landing, apa langkah strategis Pak Wali dan DPRD Kota Makassar? Ini kemungkinan terburuk. Andaikan balai tetap ngotot menggunakan membangun rel secara tinggi seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faksa dari Makassar. Kasus soal jalur layang ini saya pikir sejak awal sudah memanas. Tetapi yang baru kita lihat ini di DPR baru mulai, padahal periodenya mau berakhir. Saya pikir itu. Yang kedua terkait dengan kegiatan yang dibicarakan dan segala macam, saya juga ingin menyambung soal apa kemungkinan terburuk tadi. Bagaimana kemungkinan terburuk misalnya tetap jalan ini dengan jalur darat atau tidak jalan sama sekali? Itu pertanyaan selanjutnya. Terakhir, dengan adanya jalur ini, ketika uang misalnya dikembalikan ke pusat, tetapi pemerintah kota mengatakan bahwa anggarannya setengah-setengah karena hanya dibangun jalur darat dan jalur layang. Bagaimana memang perencanaannya sejak awal? Karena sebelumnya ternyata sudah di jalur elevated, lalu berubah lagi jadi jalur ini ditelusuri lebih jauh terkait dengan adanya oknum yang diduga bermain. Apa keuntungan yang bisa didapat itu misalnya? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada wali kota tidak dilibatkan? Berarti sebelumnya ini kan PJ tadi sempat disinggung juga di DPR. Ini tidak berpikir jangka panjang terkait dengan pembangunan Kota Makassar. Karena kalau terkait dengan macam, saya pikir secara kasat mata ini sudah sangat fatal ketika jalur darat. Tapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang meloloskan ini sampai bisa sejauh ini? Saya pikir ini yang pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Begini ya. Mana cak begini? Jadi sekali dulu. Tes. Yang pertama, pertanyaan dari teman-teman IJOS. Bagaimana kalau dia ngotot tetap bikin? Yang pertama, saya tidak yakin pemerintah pusat mendiskriminasi Kota Makassar tidak sama dengan Palembang, Medan, dan Bandung. Saya tidak yakin itu. Itu berarti kalau dia paksa berarti didiskriminasi. Dianggap kita ini anak ya tadi bilang di Makassar ini kota kaleng-kaleng. Saya tidak yakin itu. Saya yakin kalau kepala badai betul mendengarkan rakyat Makassar, saya kira dia harus samakan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Medan, di Palembang, dan di Bandung. Yang kedua, di mana missing link-nya? Saya mendengar, diduga itu pada saat 2 tahun pembangunan kemarin. Dan AMDAL itu harus terbuka. Apalagi yang terkena dampak itu secara terbuka. Apakah semua dibahas atau tidak? Saya kemarin minta juga penjelasan saja stasiun di situ. Tidak ada, ini tadi ada. Kenapa stasiunnya di lorong-lorong ditaruh? Saya kan yang katanya mahal, hanya untuk tidak mengorbankan penggunaan swasta di situ. Ada apa?
Ada apa itu? Kenapa perguruan swasta dia berkorban untuk kasih elevated yang 3 kali lipat mahalnya? Tanpa ribut-ribut, dirubah menjadi lebih yang sebelumnya adalah elevated. Selesai itu sudah cukup. Ya. Baik, masih ada? Cukup. Baik. Ya, tinggal satu ya, satu penanya saja. Kasih. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak baru yang tadi, Pak Wali, yang mengatakan ada missing link selama 2 tahun kekosongan di Makassar. Apakah tidak ada kemungkinan pada saat PJ menjabat waktu itu ada koordinasi yang intens dengan kereta api dan mereka memegang kata-kata yang mereka memegang kesepakatan bersama PJ. Apakah itu tidak perlu ditelusuri? Siapa tahu mereka membuat kesepakatan Pak, sehingga balai juga bersikukuh dengan branding atau membuat relnya itu di bawah. Ya, makasih banyak Pak. Saya kira pemimpin siapapun tidak boleh melanggar hukum. Perda itu hukum yang harus ditaati. Apalagi perda tata ruang. Perda. Biarpun wali kota ataupun PJ, jangankan PJ, wali kota asli saja tidak bisa melanggar perda. Apalagi wali kota tidak dipilih oleh rakyat. Kira-kira begitu. Cukup ya. Cukup ya? Terakhir. Terakhir. Baik, kasih kesempatan. Puaskan. Bang. Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan Pak Dewan yang terhormat ini semua mengatakan saya dengar, dan saya juga hadir waktu rapat dengan Balai Kereta Api dan pihak Pemprov Sulawesi Selatan. Ada pembahasan soal skema public private partnership yang dikatakan oleh Kepala Balai bila Pemkot Makassar memang menginginkan elevated itu dijadikan salah satu skema. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan juga, pada saat RDP dikatakan bahwa pembahasan kereta api ini tidak pernah membahas soal teknis dan Balai memberikan kewenangan pada Pemkot Makassar memberikan jalurnya mau elevated mau upgrade karena Balai sendiri ingin menyelesaikan lahannya dulu agar lembaga manajemen aset negara tidak menarik dana yang sudah ada itu. Mungkin penjelasannya. Terima kasih Pak. Saya berpikir lagi begini, seperti yang disampaikan tadi Ketua DPR itu bahwa pembangunan kereta api itu kami tidak pernah mendapat informasi. Persoalan menyangkut elevated maupun ledik kami tidak tahu sama sekali. Nanti ini saya tahu setelah ada rapat dengan pendapat, ada pengaduan masuk terkait dengan pembangunan itu. Awalnya kami juga yang kami pahami itu landing seperti yang dilaporkan oleh Balai Perkeretaapian Provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang kami dengar karena memang saya disampaikan seperti itu. Tapi kami tidak tinggal diam hanya sampai di situ karena kita berbicara soal ini adalah Kota Makassar. Tentu untuk mengetahui secara detail apa yang disampaikan oleh Balai itu, tentu saya harus sampaikan ke pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Makassar. Persoalan elevated saya baru mengetahui setelah Wali Kota kepada saya bahwa ternyata ada komitmen awal, bahwa komitmen awal itu adalah elevated. Sebelumnya juga saya disampaikan Kadis Perhubungan bahwa
menyampaikan bahwa ada konsep awal, bahwa kesepakatan awal itu adalah LPD, yang disampaikan adalah landing yang di bawah itu. Karena tidak punya data terkait dengan itu, maka saya minta pendapat Wali Kota Makassar. Maka keputusannya itu adalah landing sebagaimana keputusan awal yang diatur di dalam perda itu. Dan saya kira rencana pemerintah Kota Makassar, Pak Wali, saya pikir itu jauh lebih bagus daripada yang landing. Dan persoalan rencana ini, kira Pak Wali ini ahli di bidang arsitek dan tidak dilakukan lagi. Saya kira demikian, terima kasih. Jadi barangkali saya ikut tambahkan bahwa saya kira kita harus berkomitmen dengan tata ruang. Nah, tata ruang itu kita hampir 5 tahun barangkali dibahas kemarin. Yang kedua, saya kira memang kalau masalah pembebasan lahan, saya kira tidak ada masalah. 5 meter. Jadi saya kira nanti Pak Kadis Pertanahan bantu provinsi dalam pembebasan lahan, ya khusus untuk 5 meter. Kita bantu. Dan yang ketiga, buka komunikasi kita dengan balai soal teknis. Contoh, stasiun utama. Kami mau bikin LRT. Kami lagi mau menjual. Kemarin saya di Australia menjual tentang LRT. Tapi stasiun konektornya antara kereta api dengan LRT yang masuk kota itu juga belum matang. Saya tanya apa alasan bikin di situ? Tidak ada juga alasan. Pak Kadis Perhubungan hadir waktu itu. Jadi ini desainnya tertutup. Apalagi mau melibatkan pemerintah kota, sama sekali tidak dilibatkan, sama sekali. Dan memang ada suara-suara memang bahwasanya memang itu pada saat 2 tahun kekosongan kemarin. Ini kereta api, teman-teman sekalian, menyangkut banyak orang, menyangkut struktur kota, menyangkut banyak hal. Amdalnya mesti kuat. Saya tidak yakin kalau dia buka amdalnya seluas-luasnya ini, saya tidak terlalu yakin dengan desain yang ada. Karena desain itu agak aneh. Agak aneh, coba kita lihat. Teman-teman kalau lihat stasiun kereta api, di mana ada stasiun kereta api di lorong-lorong? Gambir di tengah. Apa lagi? Coba kita lihat. Semua. Kenapa ini stasiun kereta api di Lantebo dari pinggir tol masuk di Lantebo, masuk lagi. Jadi itu saja sudah tidak cocok. Jadi banyak hal. Nah sehingga apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah perlu pembebasan lahan, silakan lanjut. Desain kereta api, mari kita bicara sama-sama. Di bawah pengawasan DPRD Kota Makassar, kita bangun negeri ini. Dan kalau Makassar ini insya Allah, saya sekali lagi sampaikan, saya tidak yakin pemerintah pusat mendiskriminasi Makassar berbeda dengan Palembang dan Medan, tak mungkin, dan Bandung. Karena ini kota penting Pak, kota penting. Saya tidak yakin itu. Kalau kita bicara dengan baik, insya Allah pemerintah pusat, dan saya kira Pak Menteri sendiri, teman-teman ada saksi ya, kemarin beliau sampaikan dia ramai, dia sudah wawancara dengan Pak Menteri. Pak Menteri prinsipnya setuju kok, dia bilang kami tidak akan mungkin menolak. Itu dengar begitu langsung. Saya laporan semua. Cuma karena dari bawah ini tidak terlalu disupport, jadinya seperti ini. Dan banyak yang tersinggung. Beberapa kanwil ya, beberapa kanwil itu tersinggung juga. Sama dengan kami juga tersinggung. Tersinggungnya kami, tersinggung saya tidak usah sebut. Kanwil siapa? Di forum tidak sebut. Sama saya sebut tadi. Dia sebut di forum. Disebut ketersinggungan. Jadi banyak tersinggung dengan belum bicara kereta apinya, banyak yang disenggol. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar dan pimpinan serta anggota DPRD Kota Makassar pada penjelasan dan pemerintah dan DPRD Kota Makassar terkait rencana pembangunan jalur kereta api Maros Makassar. Acara ini live dari Dinas Kominfo
YouTube channel Dinas Kominfo dan DPRD Kota Makassar. Kami yang bertugas dari Protokol Wali Kota Makassar, DPRD dan Dinas Kominfo mengucapkan sukses untuk kita semua. Peduli, salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana nih? Ada